Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita kembali di Good News Media, Sabtu 19 April 2025. Baik Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Ini di dalam momen Paskah ini, Kristus menjadi dosa karena kita. Nah, dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, yaitu dalam Kristus, dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan karena Allah. Dia yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, Dia kudus, Dia bersih, namun menanggung dosa seluruh dunia, termasuk dosa Bapak Ibu Saudara saya. Karena apa? Sejak dari Adam berdosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah melanggar firman Tuhan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Nah, dan akibat dosa itu adalah maut atau perpisahan dengan Tuhan atau harmatia. Nah, akibat perpisahan dengan Tuhan, disitulah mengakibatkan ada kematian, ada sakit penyakit, kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan damai sejahtera, ada kehampaan, kekosongan di hati manusia. Semua orang tahu itu. Nah, dan dosa adalah dosa. Dosa bukan sebuah hanya sebuah kesalahan. Kesalahan kita bisa minta maaf, kita bisa perbaiki. Tapi dosa, upah dosa itu adalah maut. Upah dosa adalah perpisahan dengan Tuhan, kematian kekal. Nah, karena itulah di mana Tuhan begitu besar kasihnya akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, di mana Dia sendiri yang datang membayar dosa dan penyakit seluruh dunia, supaya dunia yang sudah berdosa boleh diselamatkan. Karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Ketika Tuhan memberikan hukum, 10 hukum Taurat, tidak ada yang berhasil melakukannya. Nah, karena itulah kenapa Tuhan sendiri yang membayar dosa dan penyakit itu, supaya kita bisa kembali dipulihkan. Nah, jadi semua dosa dan penyakit kita ditanggung di kayu salib. Dan yang musuh yang paling besar yang dikalahkan, yang terakhir kalau dijelaskan dalam 1 Korintus 15, musuh terakhir yang dikalahkan itu adalah maut. Sehingga dikatakan maut di mana sengatmu. Nah, jadi mana Tuhan Yesus sudah mengalahkan semuanya. Baik itu dosa, maut, kematian, perpisahan dengan Tuhan. Di mana di kayu salib Tuhan Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa itu terjadi kepada Kristus? Supaya kita bisa disatukan. Semua akibat dosa, upah dosa telah ditanggungkan di dalam Kristus. Wow. Tapi bagaimana itu bisa kita percaya? Karena itulah di mana Tuhan berkata, berita ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan itulah sebabnya mengapa Injil dikatakan kabar baik. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Maka Tuhan berkata, pergi beritakan Injil ini. Aku akan meneguhkan firman-Ku. Ketika aku akan pergi bersamamu dan meneguhkan perkataanmu. Ya, firman Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan bersama kita meneguhkan firman yang kita sampaikan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Supaya dunia percaya bahwa kita ini diutus oleh Tuhan. Karena itulah Dia meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya, Bapak Saudaraku. Nah, itu sebabnya salah satu ayat yang saya sangat suka. Ya, sebelum itu saya teringat Bapak Saudara, di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Wow, ketika kita masih berdosa Dia telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan membayar dosa dan penyakit kita. Nah, karena itu Bapak Saudaraku, salah satu ayat yang saya sangat suka adalah kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Dikatakan seperti ini, Ia sendiri
Iya, ini huruf besar, Yesus Kristus, Bapak Saudara. Yesus Kristus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Wow. Bapak Ibu Saudaraku, seseorang yang masuk terhisap di dalam lumpur hidup, dia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia butuh orang lain untuk menarik dia dari lumpur hidup itu supaya tidak terhisap ke dalam. Demikian juga setiap manusia yang terjebak di dalam lumpur dosa. Kita nggak bisa melepaskan diri kita sendiri. Kita butuh seorang penyelamat, dan Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Dan di sini yang saya suka apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, manapun saya memberitakan Injil, selalu saya berkata, ayo kita buat pesta mujizat, pesta kesembuhan. Karena itulah yang paling mudah mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ketika orang melihat kuasa Tuhan, banyak orang percaya. Semua tidak. Karena tidak semua manusia juga diselamatkan. Bahkan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 48. Lalu bersukacitalah orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, memang tidak semua penduduk di dunia ini diselamatkan. Di dalam Amsal dikatakan orang fasik pun dibuat untuk hari malapetaka. Itu yang membuat saya tidak pernah stres memberitakan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, selalu kita berhasil. Asal setiap kita buka mulut beritakan Injil, pasti berhasil. Keberhasilan kita bukan ketika orang itu terima Yesus atau tidak. Bukan ketika orang itu sembuh atau tidak. Tapi ketika kita taat kepada Tuhan, beritakan. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Jadi saya tidak bisa klaim bahwa saya telah membawa orang percaya Yesus, atau saya sudah mendoakan orang jadi sembuh. Tidak bisa, Bapak Saudara. Tidak bisa. Saya memang melakukannya, tapi Tuhan yang membuat mereka itu percaya. Roh Kudus yang membuat mereka percaya. Tuhan yang membuat mereka sembuh. Wow. Itu sebabnya mengapa saya tidak pernah stres ketika orang-orang bertanya, kamu buat pesta mujizat, pesta kesembuhan, kamu yakin mereka sembuh 100%? Apakah mereka sembuh semua? Yes. Kan nyatanya sembuh gak? Memang tidak. Dan mereka bertanya. Saya bilang banyak yang sembuh. Bagaimana yang gak sembuh? Saya selalu jawab, yang sembuh aja saya gak bisa urusin, apalagi yang tidak. Bahkan di zamannya Tuhan Yesus dan di zamannya para nabi pun, tidak semua orang menerima. Tidak semua orang juga disembuhkan. Terus bagaimana? Apakah kita bisa klaim di zaman kita semua orang menerima Tuhan Yesus? Atau di zaman kita semua orang sembuh? I don't think so. Yang seperti itu belum pernah terjadi. Nah, hanya dalam hidup saya Bapak Saudaraku, baru 2 kali. Ini sekarang udah 29 hampir 30 tahun saya melayani Tuhan. Dari tahun 97 saya sudah tinggal di gereja. Dan kemudian ini sekarang udah tahun 2025. Saya udah ikut Tuhan dari tahun 96. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hanya baru 2 kali dalam hidup ini saya melihat satu gereja itu menyatakan mereka sembuh semua. Baru 2 kali. Satu kali di Tanjung Balai Karimun dekat Batam. Itu KKR-nya jam 4 sore. Satu lagi di Baukau, itu di Timor Leste. Itu adalah hamba Tuhannya sebenarnya dari Malaysia, tapi dia punya pelayanan di sana. Baru 2 kali itu. Nah, itu buat saya itu amazing. Itu benar-benar Tuhan. Caranya Tuhan lah. Nah, itu memang yang kalau di Bakau saya nggak ingat betul triggernya seperti apa. Tapi itu atmosfernya benar-benar berbeda. Tapi kalau yang di Batam saya ingat triggernya. Yaitu kira-kira setelah makan siang kami lagi di mall. Tiba-tiba kepala saya sakit banget di belakang tuh. Sakitnya luar biasa.
Mungkin jam 2 apa jam 3 sore lah begitu. Saya doa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, perintahkan sakit keluar. Mungkin saya butuh 5 sampai 10 menit. Saya tak berkata, Tuhan ada apa, ada apa. Tiba-tiba Roh Kudus taruh dalam hati saya, nanti di KKR ada orang sakitnya begini. Saya berkata, wow, oke Tuhan. Jadi setelah khotbah, mau doa buat yang sakit, saya berkata, Bapak Ibu, sebelum berdoa buat yang sakit, ada nggak di sini yang sakit kepala? Ada satu ibu gendong anak, dia berdiri di belakang sambil gendong anak bayi. Dia angkat tangan. Saya berkata, maju ke depan. Di bawah panggung situ, maju. Tadi apakah jam 2 atau jam 3 sore sakit banget kepala? Dia bilang benar. Dan itu di kanan kepala, di bagian belakang, di paling kiri. Apakah benar? Dia bilang benar. Tuhan bilang, ibu disembuhkan sekarang. Taruh tangan di belakang. Sudah, dalam nama Yesus sembuh. Coba cek. Coba digoyang kepala. Wah ya benar Pak, sembuh. Sudah sembuh, beneran sembuh. Coba periksa lagi, cek, goyang kepalanya. Sudah sembuh, sudah sembuh. Saya berkata, siapa lagi yang sakit? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Tuh atmosfer langsung berubah. Iman orang-orang dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pemberitaan Injil, Paulus berkata, ini adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi hikmat Allah bagi mereka yang ditentukan untuk diselamatkan. Nah, firman Tuhan hari ini, besok kita merayakan Paskah atau Passover, di mana Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kita memperingatinya, Bapak Saudaraku. Nah, jadi di mana firman Tuhan berkata bahwa Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya kita yang berdosa diampuni, kita yang sakit disembuhkan, kita yang terikat dilepaskan, kita mengalami pemulihan dalam segala hal. Di mana Dia menanggung semua dosa dan penyakit kita di tubuhnya kayu salib. Wow. Dan sekarang Bapak Saudaraku, kita ini menjadi, kalau umpamanya kita mundur di ayat 17 dari 2 Korintus 5 itu. Di ayat 17 dikatakan kita ini ciptaan baru. We are new creation. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, dan kemudian ayat 18-19. Di situ dikatakan bahwa kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus. We are God's ambassadors. Dia berkata seolah-olah Tuhan menasihati kamu melalui kami. Wah, ini luar biasa Bapak Saudara. Nah, buat Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang percaya, Tuhan tidak sedang bercanda memanggil dan memilih Bapak Ibu Saudara saya. Kita diperlengkapi dengan kuasa, dengan otoritas. Dan oleh karena itu, mari jangan takut dan jangan malu karena Injil Bapak Saudara. Beritakan Injil. Beritakan Injil Bapak Saudara. Jangan malu, hanya bercanda pun tidak boleh. Ya, saya masih ingat ketika dulu kami sering keliling Sulawesi. Waktu itu saya lagi ada di Sulawesi Tengah. Kemudian saya ada di Poso waktu itu di Tentena. Terus mereka cerita ketika dulu terjadi chaos di sana Bapak Saudara. Ada seorang pendeta. Dan dia ditangkap oleh segerombolan orang. Dan kemudian dia tidak mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia digorok. Selesai, mati. Orang datang, loh kenapa dia dibunuh? Temannya datang kenal dia. Dia ngakunya dia bukan anak Tuhan. Terlambat Bapak Saudara. Terlambat. Aduh, saya pikir kenapa ya? Nah, buat saya, kalaupun kita mesti mati, biar mati dalam Tuhan. Kalau belum waktunya nggak akan. Saya udah berkali-kali Bapak Saudaraku. Berkali-kali saya pikir mungkin saya mati hari ini. Salah satunya mungkin tahun 2007 Januari, 2006 November juga. Ya, saya pikir saya akan mati di Aceh. Terus ketika saya yang menggerakkan buat KKR di Aceh, Januari 2007 lalu, saya pikir saya juga akan mati di situ. Tapi saya bilang, iblis, kalau aku mati di sini aku minta 10 juta warga Aceh percaya Yesus. Ketika darahku tercurah di Aceh ini, 10 juta Aceh, warga Aceh asli akan kenal Yesus. Tapi justru ya iblis mungkin bilang terlalu banyak tuh. Jangan sentuh dia. Ya nggak mati juga saya. Nah kemudian Bapak Saudaraku, berkali-kali ketika dari Kendari ke Pulau Muna waktu itu
Orang-orang udah pada nangis pakai life jacket gitu ya. Terus kemudian air udah masuk ke dalam. Orang pada nangis teriak-teriak. Saya sedikit ngantuk, saya bangun, saya pergi ke daerah kemudi nahoda itu dengan suara lantang menghardik danau itu seperti yang Tuhan Yesus lakukan mungkin kurang lebih. Saya berkata, aku perintahkan di dalam nama Yesus danau diam. Ternyata pemilik kapalnya ada di situ, Bapak Saudara. Itu kapal itu ternyata dibeli mereka. Itu kapal dari dulu jurusan Batam Singapura. Itu muatannya bisa muat 400 orang. Puji Tuhan, lautnya tenang. Terus kemudian yang punya kapal berkata, Bapak, ini kapal saya beli 10 M. Kalau Bapak mau saya kasih 6 M saja sudah. Saya berkata, Tuhan tidak suruh saya untuk beli kapal ke sini buat KKR. Dan malam itu KKR kita cuma 2 malam sebenarnya, tapi malam ketiga, malam 4 orang masih datang. Ini videonya banyak di YouTube ya. Hari itu disiarkan juga TV. Ada 2 TV yang siarkan dan juga ada 3 radio. Termasuk radio RWS di situ. Itulah karena nama Yesus, darah Yesus. Itulah pengorbanan Tuhan. Banyak orang berkata, mana mungkin Tuhan Yesus, bagaimana mungkin Tuhan jadi manusia? Ya itu mungkin, Bapak Saudara. Itu yang Yesus lakukan. Karena kasihnya kepada kita, dia membayar dosa dan penyakit kita. Tetapi kita bersyukur itu bukan hanya teori toh. Saya juga tidak akan percaya kalau saya tidak melihat bukti. Ya mirip-mirip Thomas juga saya sebenarnya, Bapak Saudaraku. Tapi ketika kita melangkah dalam ketaatan, disitulah kita melihat keajaiban demi keajaiban. Amin, Bapak Saudaraku. Yesus Kristus hidup. Dialah yang pertama-tama, yang paling sulung bangkit dari kematian. Dan dia hidup untuk selamanya. Dan dia membuktikan bahwa dia hidup. Baik itu di zamannya Tuhan Yesus. Dimana setelah bangkit dari kematian masih 40 hari menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Membuat mukjizat. Dan hari ini dia hidup di dalam kita. Roh Kudus yang dijanjikan turun atas kita. Ketika kita taat kepada firman-Nya, kita melihat mukjizat, terobosan, keajaiban terjadi. Amin, Bapak Saudaraku. Itulah berkata, selamat Paskah, heavy Passover, di mana Yesus sudah mengalahkan dosa, Yesus sudah mengalahkan maut. Semua yang berdosa diampuni, semua yang sakit disembuhkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang berbeban berat diberi kelegaan, dan juga maut sudah dikalahkan. Ketika kita percaya Yesus, kita pindah dari maut kepada hidup. Wow, luar biasa Bapak Saudaraku. Karena itu mari bangga dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Bapak Ibu Saudara saya sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Mari layani Tuhan. Mari beritakan Injil. Mari tuntun banyak orang kepada kebenaran. Dan disitulah kita melihat tanda-tanda mukjizat, signs, wonders, and miracles menyertai hidup kita, bahkan menjadi gaya hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Bahkan saya sering berkata bahwa Injil itu adalah salah satu cara yang paling cepat menarik surga turun ke bumi. Menggerakkan tangan Tuhan. Membuat mukjizat dan keajaiban. Dengan cara beritakan Injil. Karena Injil itu adalah kuasa. Dan kemudian Injil itu juga adalah tiket keliling dunia. Khususnya siapapun Bapak Saudara yang rindu keliling dunia. Beritakan Injil dimulai dari tetanggamu. Mulai dari orang-orang di sekitarmu. Dan kemudian waktunya pasti tiba. Tuhan juga akan membawa ke pulau-pulau dan ke bangsa-bangsa. Bagaimana saya tahu? Saya mengalaminya. Ya bahkan kalau tahun ini Bapak Saudara, sekarang bulan April nih. Ya bisa 2-3 negara tiap bulan berangkat Bapak Saudara. Dan kita tidak pernah lihat rekening ada nggak duitnya. Enggak. Kemudahan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di mana Bapak Saudara banyak orang sering berpikir, waduh ini buat proposal. Kita tidak pernah buat proposal. Kita hanya ceritakan apa yang Tuhan suruh. Mereka yang Tuhan suruh ikut ambil bagian dalam berdoa, dalam mendanai, dalam ikut apapun. Biarkan Tuhan yang bicara. Buat mereka yang menangkap. Tapi kita tidak akan bilang, oke, bisa nggak bantu kita buat ini? Enggak, Bapak Saudara. Yang saya percaya proyek Tuhan didanai oleh Tuhan. Prakteknya seperti apa?
Kita sampaikan apa yang Tuhan suruh. Mereka yang Tuhan suruh ambil bagian di dalam doa, di dalam dana, di dalam tenaga, dalam apapun Tuhan akan bicara, bukan kita. Kalau kita bicara, itu namanya meminta-minta. Dan itu berarti kita mengerjakan pekerjaan kita, bukan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa dalam perjalanan misi apapun, kita itu lakukan saja. Bukan buat proposal dulu. Never do that, Bapak Ibu Saudaraku. Lakukan saja. Apa yang Tuhan suruh, lakukan saja. Boleh cerita? Boleh. Apa yang Tuhan minta? Tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau umpamanya kita cerita mau kemana, nah itu perlu. Kenapa? Supaya itu kita mendeklarasikan iman, mendeklarasikan ketaatan. Supaya mereka yang satu frekuensi, yang punya satu panggilan, yang punya satu hati, yang punya satu visi, yang punya frekuensi yang sama, panggilan yang sama, join di situ. Itu caranya. Itu alasannya mengapa kita perlu cerita. Baik itu rencananya, baik itu kegiatannya, bahkan juga setelah itu, supaya orang-orang juga belajar. Nah, apakah kita mengalami kesulitan? Yes, semua orang mengalaminya. Kesulitan kita hari ini menjadi kesaksian kita besok. Masalah kita hari ini, persoalan kita hari ini menjadi kesaksian kita besok. Kesaksian kita besok menjadi dasar iman bagi orang lain. Jadi ketika kita mengalami kesesakan, mengalami kesulitan, entah dalam keluarga, entah dalam keuangan, entah dalam pelayanan, entah dalam kesehatan, dalam bidang apapun, hadapkan ke Tuhan, bicara dengan Tuhan. Kemudian begitu kita lulus, ceritakan bagaimana Tuhan menolong kita. Itulah namanya kesaksian. Dan ketika orang mendengarnya, iman mereka dikuatkan. Itu menjadi dasar iman mereka. Makanya ada lagu berkata, kalau orang lain Tuhan tolong, jangan jalan terus. Arti itu kenapa? Ya karena orang Tuhan sudah tolong, maka tolong aku juga. Seperti itu Bapak Saudaraku. Karena Yesus sudah membayar dosa dan bagi kita. Untuk menarik itu kita butuh iman. Untuk punya iman, dengarkan firman. Karena firman itu dasar. Wow. Iman itu adalah dasar dan bukti. Dasarnya apa? Firman. Buktinya apa? Yesus. Firman jadi daging. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengenapi firman-Nya. Amin Bapak Saudaraku. Selamat Paskah. Selamat hari kemenangan. Selamat hari terobosan. Dosamu diampuni. Penyakitmu disembuhkan. Semua kelemahan dikuatkan. Keraguan-raguan diteguhkan. Karena Yesus ada bersama kita. Mau melihat kuasa Tuhan lebih lagi? Lakukan firman Tuhan. Tuhan berkata pergi Bapak Saudaraku. Jangan tunggu duit dulu datang. Jangan tunggu dukungan orang lain dulu datang. Lihat bagaimana Tuhan menuntun. Ketika Tuhan berkata tabur. Jangan lihat angin, jangan lihat cuaca. Lakukan saja. Disitulah kita melihat keajaiban. Nah itu Bapak Saudaraku. Sehingga kita melihat terobosan demi terobosan, keajaiban demi keajaiban. Ketika Tuhan berkata pergi beritakan Injil, doakan orang sakit. Beritakan Injil, doakan. Iblis berkata, bagaimana kalau nggak sembuh? Bilang sama iblis, itu bukan urusanku. Urusanku pergi, urusanku mendoakan. Dia sembuh sekarang, nanti, atau kapanpun, bahkan mati pun sekali dia. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Lakukan saja bagian kita, biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Jangan urusi urusannya Tuhan. Lakukan saja bagian kita. Bagian Tuhan udah pasti dia lakukan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau yang tidak berdosa, Engkau jadikan dosa. Supaya kami berdosa diampuni. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan. Kami yang miskin diperkaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Karena Engkau sendiri telah membayar dosa dan penyakit kami di kayu salib di dalam tubuh-Mu. Supaya kami yang berdosa diampuni, yang sakit sembuh oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Semua yang mendengarkan firman ini, engkau yang ada sakit, taruh tanganmu di kepala. Karena firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka meletakkan tangan orang sakit dan menjadi sembuh. Saat ini dalam nama Yesus, semua yang sakit sembuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Terima kesembuhanmu sekarang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur.
Kami bersyukur, kami terima kesembuhan, kesehatan, kekuatan, iman yang daripada Tuhan. Kami bersyukur hidup kami hidup dalam berkemenangan. Terima kasih Bapak, kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Terobosan keajaiban, kemudahan dan kemurahan Tuhan dan manusia menyertai kami. Keintiman, kedalaman dan persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagian kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Amin Bapak Saudaraku. Semangat, selamat Paskah, selamat melayani. Teruslah semakin mencintai Tuhan. Kenali Tuhanmu lebih dalam lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.